Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG IPA angkatan pertama. Perkenalkan, nama saya Fatwa Ika Widati, mahasiswa PPG IPA angkatan pertama dengan NIM 20323299300. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPA dengan mengambil materi gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 8 yang Bu Fatwa banggakan, hari ini apa kabarnya, Nak? Apa kabarnya Sehat, hari ini? baik Bu, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, sehat ya, alhamdulillah. Semuanya di rumah ya, Nak ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai silakan please open your camera ya. Open your kamera ya, Nak ya. Baik. Nah, untuk kali ini sebelum Bu Fatwa mulai pembelajarannya, Bu Fatwa minta salah satu di antara kalian untuk doa. Silahkan. Baik, di sini Kakak Jodia boleh membantu Bu Fatwa. Oke Bu, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Kakak Jodia yang telah memimpin doa kali ini. Mudah-mudahan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Baik, untuk berikutnya Bu Fatwa ingin mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Silahkan Bu Fatwa di sini memberikan chat di sini. Bu Fatwa kirim terlebih dahulu. Untuk presensi, silahkan Bu Fatwa berikan di meeting chat kita ya, Nak ya. Di meeting chat kita, apakah bisa terbaca, Nak, meeting chat kita? Di situ ada presensi. Mohon untuk mengisi terlebih dahulu untuk presensinya di meeting chat kita ya, di meeting chat kita. Tetapi juga Bu Fatwa di sini akan mengabsen secara manual. Yang pertama, Ahmad Muzaka hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah. Jodia Alta Rashid? Ada Bu. Aisyah Zakia Salsabila? Hadir Bu. Alvin Sia? Hadir. Aninda Putri? Hadir Bu. Anira Rahmazalia? Hadir Bu. Arkananta Damareswara? Hadir Bu. Arfian? Hadir Bu. Bagasta Muhammad Niti. Kemudian yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya Bu Fatwa akan mengecek jaringan kalian ya. Bu Fatwa mengecek jaringan kalian. Apakah suara Bu Fatwa bisa diterima dengan jelas? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Bu Fatwa nampak wajahnya dengan jelas? Nampak Bu. Baik, Bu Fatwa screen terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya menjaga kesehatannya. Adapun peta kompetensi pada pertemuan kali ini adalah yang pertama,
kita akan menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan ekskresi. Kemudian kita akan membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama kita menganalisis jenis gangguan pada sistem ekskresi manusia, menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Kemudian nanti kita akan membuat vlog tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia dan menyajikan atau mengkomunikasikan vlog tersebut tentang apa? Tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, nanti melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis jenis gangguan pada sistem ekskresi manusia dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi juga, nanti kita akan menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia dengan benar. Serta yang berikutnya, melalui nanti literasi digital, kegiatan literasi digital, kita bisa menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi dengan membuat vlog untuk tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi dengan tepat. Serta setelah membuat vlog nanti kita akan menyajikan atau mengkomunikasikan hasil produk kita tentang apa? Tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia dengan tepat. Mudah-mudahan dapat dipahami ya nak ya. Kemudian berikutnya peta konsep yang kita lalui. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia yang terdiri dari ginjal, urin, nefron. Kemudian urin, nefron ini bagian dari ginjal. Kemudian berikutnya ada kulit, paru-paru, hati. Selanjutnya setelah membahas struktur fungsi, berikutnya kita juga memahami, yakni hari ini kita akan memahami gangguan pada sistem ekskresi pada manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Adapun penilaian proses yang kita lalui, yakni penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap di sini ada teliti dan tanggung jawab. Penilaian pengetahuan ada pre-test dan post-test. Dan berikutnya penilaian keterampilan ada penilaian produk, yaitu vlog tadi yang kita komunikasikan. Sedangkan bagaimana alur pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, nanti kita akan mereview materi prasyarat. Kemudian setelah itu kita akan mengidentifikasi fenomena sehari-hari. Kemudian kita akan menganalisis permasalahan yang ada. Setelah itu kita akan mengerjakan LKPD, membuat vlog, dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembuatan vlog kita. Serta yang terakhir nanti ada penguatan, refleksi, dan post-test. Ya, oke. 7867715. Ya, yang sudah masuk Ali ya. Ali sudah masuk nak ya. Kakak Ali. 7867715. 7867715. Sudah nak? 7867715. Kirana, Kraditya, kemudian Kaila Maharani, Anira, Mika, Arshila, Kaila Luna, Bagas, gangguan sistem ekskresi yang ditandai dengan urin mengandung glukosa. Ya, urin mengandung glukosa itu apa ya? Apakah diabetes, mellitus, insipidus, hematuria, atau pneumonia? Oke, ada 33 partisipan tadi. Yuk, satu orang lagi. Baik, good job. Wah, hampir semuanya menjawab betul ya. Jadi ada diabetes mellitus karena mengandung glukosa. Kayak apa tuh Bu Fata itu? Kenapa ya urinnya itu bisa mengandung glukosa? Nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya. Next. Ini kelihatan ya Judia ya? Kelihatan ya? Ada Jodia, Victoria, Bagas, Naura, dan Anira. Good job yang lain. Nah, mari kita ketahui. Nah, sebelumnya kita akan masuki materi prasyarat, yaitu materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Di bab sebelumnya, sebelum sistem ekskresi, kita belajar sistem apa nak? Sistem apa? Sistem apa ini gambarnya Bu Fata ini? Sistem apa ya?
Kalau menghirup nafas, kemudian sistem apa nak? Sistem pernafasan Kujau, tidak usah malu-malu ya. Sistem pernafasan yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia? Kalau frekuensi pada pernafasan manusia itu kan bisa cepat atau lambat, itu dipengaruhi apa saja ya nak ya? Ada yang tahu apa saja? Coba di sini apa saja nak? Satu, yuk. Aktivitas. Ya, kita mengeluarkan keringat. Di situ keringat itu termasuk ke dalam zat ekskresi ya nak ya. Jadi zat yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Oke, bagusnya. Kita masuk ke berikutnya. Boleh dibacakan di sini? Boleh dibacakan nak? Salah satu yuk. Dibacakan. Nabil bisa dibacakan Nabil? Bisa Bu. Ya, tolong Nabil. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Berikutnya ini ada foto-foto apa nak? Berikutnya mari kita cari tahu foto apa nak? Di sebelah sini yang Bu Fata tunjukkan foto apa nak? Wajah. Foto wajah ya, yang sebelah sini juga hampir sama ya. Apa perbedaannya di sini nak? Yang satu jerawatan. Yang satu jerawatan, yang satu tidak ya. Nah, oleh karena itu Bu Fata escape dulu. Nah, berikutnya nih yang harus kalian lakukan, identifikasi permasalahan yang timbul berdasarkan gambar tersebut. Gunakan kalimat tanya ya. Jadi di sini identifikasi permasalahan. Coba Bu Fata jadi menggunakan kalimat tanya ya, mengapa dan bagaimana. Yuk, ada yang sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada? Yuk, Bu Fata tulis di sini. Yuk, apa nak? Satu. Kenapa muka jerawatan? Oh ya, mengapa dapat timbul jerawat? Oke, yang berikutnya ada lagi nak? Dari gambar tadi kita bisa mengidentifikasi. Nah, di gambar tadi kan ada perbedaannya ya. Yang satu wajahnya seperti apa dan yang satunya bagaimana. Kemudian hasil identifikasi salah satu teman kalian adalah mengapa dapat timbul jerawat. Apa yang ya betul? Oh, apa yang? Ya, terima kasih ya. Hasil identifikasinya tadi di sini yang berikutnya adalah apa yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan aktivitas berikut? Perhatikan. Jadi nanti kita akan memperhatikan dua video tentang jerawat dan kemudian tentang ginjal. Yang berikutnya kita akan mengidentifikasi gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi berdasarkan video yang disajikan ke dalam tabel. Jadi nanti kita lihat videonya, kemudian kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Misalnya di sini adalah permasalahan, kemudian dampaknya seperti. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya nak. Nanti kita akan, ini adalah kegiatan literasi digital. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi berdasarkan videonya ya. Pemirsa, akne vulgaris atau jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat berlebihnya produksi kelenjar minyak, ditambah dengan gangguan pelepasan kulit yang kurang baik. Bagian tubuh yang kerap ditubuhi jerawat, yakni terutama pada daerah wajah. Lalu ada juga di bahu, dada, dan punggung. Ketika muncul di wajah, jerawat ini bahkan tak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi juga bisa mengurangi rasa percaya diri. Bahkan, pada penanganan yang salah, jerawat bisa membuat wajah menjadi kusam dan menimbulkan bekas di wajah. Melansir dari artikel harian Kompas, sejumlah faktor sering menyebabkan timbulnya jerawat seperti ketidakseimbangan hormon, kontaminasi bakteri, kontaminasi zat-zat kimia tertentu, atau alergi obat, makanan tertentu yang banyak mengandung lemak dan bersifat merangsang aktivitas kelenjar lemak,
Untuk video yang berikutnya perhatikan, ini tentang ginjal. Tolong diperhatikan ya. Seseorang kita terbentuk batu ginjal itu yang pertama-tama dia punya bakat untuk melalui batu ginjal. Jadi dia hipersaturasi. Jadi berbagai mineral, kalsium, fosfat dan lain-lain bisa lebih terkonsentrasi dan membentuk batu di dalam telur itu memang bakat ya kok ada bakat. Tapi kalau orang yang gaya hidup yang tidak sehat, kalian bisa mengkonsumsi makanan yang awet, kalsium tinggi, kalsium ya, terus dia asam urat tinggi, makanya ada kurang ya purin, dan dia tinggi purin, terus dia kurang gerak, kurang minum air putih, dia mudah terbentuk batu. Nah, aktivitas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nanti berdasarkan video tadi, kita akan menganalisis nama penyakitnya apa. Misalnya tadi adalah jerawat. Bagian tubuh yang diserang itu mana saja dari penyakit jerawat tadi. Kemudian penyebabnya apa yang menyebabkan jerawat tadi dan dampaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, tadi ada batu ginjalnya. Kemudian di situ ada bagian tubuh apa yang diserang, penyebab dan dampaknya. Nah, kita analisis dari video tersebut. Kemudian berikutnya nanti kita akan telaah artikel. Ini ada di LKPD semuanya ya nak ya. Jadi telaah artikel, nanti kita akan telaah artikel ya. Telaah artikel batu ginjal. Jadi artikelnya ini apa? Tentang apa ya? Dan jerawat. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Tadi misalnya jerawat, kemudian batu ginjal, dampaknya dan bagaimana usulan untuk menjaga kesehatannya. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Ini adalah LKPD-nya yang ada di Google Classroom. Perhatikan ya, ini adalah LKPD-nya tadi. Nanti dituangkan di LKPD ini ya. Bisa melihat LK-nya Bu Fatwa? Bisa? Bisa Bu. Nah, bisa ya. Nanti LK-nya di sini. Nanti kalian mengidentifikasi, tuangkan di sini ya, Nak ya. Tuangkan di sini sampai. Nah, untuk berikutnya nanti adalah membuat vlog ya, membuat vlog tapi nanti ya. Ini punya Jodia ya. Apakah nampak Nak di sini? Nampak? Kelihatan Bu. Nampak. Oke, ini Jodia Bu Fatwa dari sini ya Jodia. Jodia silahkan presentasikan untuk LKPD-nya. Yang pertama ini tadi sudah ya untuk identifikasinya. Tadi sudah identifikasi. Kemudian ini Jodia bisa dibacakan Jodia. Bisa Bu. Nah, sampai yang literasi digital yang itu nggak Bu? Yang website. Iya. Oke, ya. Kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini singkat aja Jody mau presentasiin tentang hasil kerja Jody yang tadi buat literasi digital. Materinya Bu Fatwa yang sistem ekspresi ini. Buat ini lengkap, kita disuruh lengkapin tabel nih. Yang pertama isi ada jerawat. Jerawat itu menyerang bagian tubuh wajah, leher, punggung, dan dada. Kenapa bisa ada jerawat? Karena ada ketidakseimbangan hormon. Lalu ada kontaminasi bakteri, kontaminasi zat-zat kimia tertentu, atau alergi obat. Ada juga konsumsi makanan mengandung lemak, cuaca panas, tekanan psikologi, atau stres. Ada faktor genetik juga, ada faktor keringat, penggunaan baju yang ketat, dan penggunaan baju yang ketat. Nah, itu yang terakhir tuh penyebab jerawat. Nah, dampak dari jerawat ini adalah untuk bisa membuat wajah kita menjadi kusam dan meninggalkan bekas di wajah. Buat yang batu ginjal, nah batu ginjal tuh menyerang bagian tubuh ginjal. Penyebab dari batu ginjal ini adalah gaya hidup yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet, dan juga mengkonsumsi makanan mengandung kalsium tinggi. Dampak dari batu ginjal ini adalah sakit pinggang dan juga sakit ketika buang air kecil. Betul ya. Kenapa ya jadi bisa sakit ketika buang air kecil di sini? Karena ada apanya?
Karena ada penyumbatannya Bu di bagian ginjalnya kan, sehingga airnya tuh nggak bisa keluar dengan lancar. Oke, Jadi dia malah sakit gitu. sakit ketika buang air kecil ya. Kemudian berikutnya Oh tuh ada yang di ketinggalan sini Bu. sampai ke banyak ya. Sampai terakhir apa jadinya ini ya? Ada mengkonsumsi makanan mengandung asam urat tinggi. Ini Ini itunya ya. Ini Penyebabnya. tadi penyebab ya. Heeh. Ada kurang minum air putih dan kurang gerak, lalu juga ada faktor genetik juga jadi penyebab dari penyakit batu ginjal. Baik, faktor genetik tadi disampaikan oleh dokter tadi, setiap orang punya faktor genetik atau bawaan untuk keturunannya. Anak-anakku semuanya yang di sini apakah memiliki jawaban yang berbeda? Nabil, Mika, Galura, Aisyah, Safa, Nobi, yang lainnya apakah memiliki jawaban yang sama atau berbeda, Nak? Halo, Nak. Memiliki jawaban yang sama atau berbeda, Nak? Sama ya? Oke. Kak Nabil, bagaimana Kak Nabil? Saya jawabannya hampir semuanya sama. Hampir semua good job. Berarti sama ya. Berarti kalian bisa ini ya, untuk literasinya bagus sekali. Nah, untuk berikutnya ini. Untuk yang berikutnya punya Jodia tentang artikel batu ginjal tadi ya. Alot dokter ya. Terusnya tadi kalian buka alot dokter ya gitu. Bagaimana Jodia ini? Nah, buat yang ini hasil bacanya yang dirangkum di sini, ada permasalahan berkaitan dengan sistem ekskresi pada batu ginjal dan juga jerawat sama kayak tadi ya. Nah, dampak dari batu ginjal ini adalah menimbulkan iritasi saluran kemih dan juga kerusakan permanen pada fungsi ginjal. Ya. Lalu kalau gimana cara kita menjaga sistem ekskresi kita? Di sini spesifiknya agar tidak kena batu ginjal. Pertama, kita harus minum cukup air putih. Yang kedua, kita harus berolahraga. Yang ketiga, kita mengurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet dan juga yang mengandung asam urat tinggi. Buat satu penyakit yang lain, yaitu jerawat. Dampak dari jerawat ini adalah membuat wajah menjadi kusam dan juga menimbulkan bekas di wajah, sama kayak yang di video tadi. Nah, untuk menjaga agar kulit kita tidak terkena jerawat, kita harus membersihkan wajah kita secara rutin, menghindari makanan yang berlemak, dan juga mengkonsumsi buah-buahan, dan juga menjaga aktivitas tubuh. Oke, baik ya. Itu tentang ini ya, jadi ya tadi tentang permasalahan yang berkaitan dengan ekspresi dari video, kemudian telah artikel. Apakah Jodia sudah sampai kesimpulannya? Udah, Bu. Sudah sampai ke kesimpulannya ya. Udah. Jadi sampai ke kesimpulannya tadi apa Jodia Fata lihat di sini? Nah, tadi jadi kesimpulannya jadi ada dua macam gangguan pada sistem ekskresi manusia, ada batu ginjal dan juga jerawat. Lalu, ini baru cuplikan aja ya, sebenarnya masih ada yang lain juga kan, tapi nggak ada di materi kali ini. Terus ada upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi agar terhindar dari gangguan atau penyakit. Upayanya adalah dengan minum cukup air, rajin berolahraga, dan juga mengkonsumsi buah-buahan. Baik, itu salah satunya saja ya Jodia. Sebenarnya banyak ya gitu ya. Anak-anakku semuanya di kelas yang lain, peserta yang lain, adakah memiliki jawaban yang berbeda, Nak? Adakah yang memiliki jawaban berbeda, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada, hampir sama ya. Jadi tadi kita mulai dari mengidentifikasi, sebenarnya soalnya gampang ya, dari video, mengidentifikasi tadi video permasalahannya, kemudian kita menelaah artikel yang juga sama sampai usulan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Nah, kita Bu Fata stop sharing terlebih dahulu. Baik anak-anakku semuanya, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, Bu Fata akan memberikan penguatan pada materi tadi ya. Penguatannya yang pertama, ini kita lihat ada nefritis, gangguan pada sistem ekskresi manusia. Salah satunya di sini adalah nefritis. Kita lihat di sini ada ginjal yang sehat, kemudian ginjal yang penderita nefritis. Nefritis ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus ya. Jadi dia merusak pada bagian nefron atau bagian ginjal, sehingga di sini adanya pembengkakan ya, penimbunan air ya. Karena apa? Karena
terganggunya reabsorpsi atau penyerapan air akibat dari infeksi bakteri tadi. Ini di soal pretestnya tadi kita ya. Kemudian tadi betul sekali batu ginjal. Nah, batu ginjal di sini adanya endapan kalsium ya. Endapan kalsium apa? Kalsium oksalat. Pada makanan-makanan tertentu yang mengandung kalsium oksalat, di sini apabila tidak larut, karena fungsi dari ginjal adalah menyaring, kemudian dia tidak larut ya, masih ada, kemudian masuk di dalam ginjal, terutama di sini di rongga ginjal, karena di sini bagian rongga ginjal jadi darah disaring dari mulai nefron, kemudian masuk di sini di rongga ginjal. Nah, kalsium oksalat ini mengendap di dalam rongga ginjal sehingga terbentuk batu ginjal atau ini ya, kristal, bentuk kristal ya, sehingga tidak dapat larut. Jadi di sini bisa ukuran kecil atau ukuran yang besar. Nah, ukuran yang besar ini akan menjadi kendala. Kendalanya apa? Jadi jika tidak larut ya, maka di sini akan menyumbat pengeluaran zat urin. Nah, betul tadi akibatnya urinnya menjadi susah untuk keluar, dia menimbulkan sakit pinggang, kemudian nyeri dan sebagainya. Nah, Bu Fata tanya di sini anak-anakku semuanya, adakah yang di sini menderita batu ginjal, saudara dan sebagainya? Ada nak? Pernah nak? Ada dulu Bu, neneknya Jody. Oh, neneknya Jody. Sudah usia berapa Jody ya? Waktu itu udah 60 berapa gitu Bu kayaknya. Jadi batu ginjal ya Jody ya. Apa yang dirasakan Jody ya waktu itu dari nenek ini? Ya katanya sakit gitu perutnya, terus ya waktu buang air juga gak enak. Kayak gitu sih Bu, udah lama. Udah lama ya. Baik, terima kasih Kak Judia sudah menceritakan pengalaman ya. Teman-teman yang lain, anak-anakku semuanya di sini, Anira, kemudian Nadifa, Mika, Nabil, Galura dan yang lain nak, adakah punya ini cerita tentang atau fenomena tentang batu ginjal yang dialami oleh saudara-saudara kita? Yuki Safa? Tidak ada ya nak ya? Oke, terima kasih Kak Judiana. Berikutnya nih. Berikutnya ya. Bu Fata berikutnya. Nah, berikutnya adalah jerawat yang tadi kita bahas. Jerawat di sini disebabkan adanya penyumbatan atau peradangan pada kelenjar minyak, betul. Kenapa? Karena di sini kita kurang menjaga kebersihan kulit kita, terutama di area wajah, kemudian punggung, dada dan leher ya, sehingga bisa menyebabkan adanya jerawat yang menimbun. Jadi sih ada penumpukan kotoran dan kulit mati ya pada kulit kita, sehingga muncul jerawat. Jadi di sini ya kita perhatikan. Jadi ada penyumbatan pada kelenjar minyak di sini, ada penyumbatan, di sini ada penyumbatan. Ini kan kelenjar minyak ya, kelenjar minyak. Kemudian di sini ada penyumbatan di dalam sel epidermis kita. Di sini kan ada pori-pori ya. Nah di situ ada penyumbatan, ya ada penyumbatan di sini, penyumbatan pada pori-pori, sehingga di sini tidak bisa keluar ya. Nah kotorannya di sini tidak hilang, sehingga menyebabkan adanya jerawat ya. Infeksinya jika berlebih atau besar nanti bisa menyebabkan berlubang pada wajah, kemudian muka kusam dan sebagainya. Nah selain itu ada hematuria. Hematuria ini adalah urin di sini mengandung darah ya. Kenapa? Karena akibat gesekan batu ginjal dengan saluran kemih, atau juga bisa infeksi bakteri pada saluran kemih. Jadi darah itu tidak boleh keluar pada urin. Jadi urin itu tidak boleh mengandung sel darah, protein, kemudian juga tidak boleh mengandung adanya glukosa. Kalau urinnya ada glukosanya, tadi penyakit apa nak? Diabetes mellitus Bu. Diabetes mellitus, betul ya, diabetes mellitus gitu ya. Nah berikutnya ini kasus yang terbaru. Ini Bu Fata ambilkan dari web ya. Nah, mengapa pasien gagal ginjal harus lebih waspada terhadap COVID-19? Nah, sekarang ini kan ada COVID-19. Kenapa pasien-pasien seperti ini tuh waspada sih? Ya, harus lebih waspada. Kenapa? Ya di sini. Boleh Bu Fata dibacakan jadi ya? Ya Bu, kenapa? Ya, silahkan boleh dibacakan. Kenapa sih? Mengapa pasien gagal ginjal harus lebih waspada terhadap COVID-19? Kenapa yang memiliki penyakit-penyakit tertentu lebih rentan terhadap COVID-19? Silakan sini.
Karena pasien dengan gagal ginjal kronis sangat rentan mengalami asupan gizi yang kurang sehingga menyebabkan tubuh serta sistem imun menurun. Karena pada pasien gagal ginjal kronis dilakukan diet rendah protein, natrium, vitamin, dan air untuk mencegah terjadinya uremia atau kadar limbah dalam darah tinggi. Sistem imun dan status gizi yang menurun inilah yang nantinya akan membuat pasien gagal ginjal kronis semakin rentan terhadap infeksi COVID-19. Ya, jadi seperti itu ya. Itu alasannya kenapa pasien gagal ginjal harus lebih waspada terhadap COVID-19 ya. Jadi kita hubungkan antara sistem ekskresi dengan sistem-sistem yang lain ya nak ya. Jadi kita tidak hanya mempelajari sistem ekskresi tapi juga dengan sistem yang lain. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nak? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Kalau nanti disampaikan. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Tadi sudah disampaikan. Salah satunya apa nak? Kita minum cukup air. Betul ya, minum cukup air ya. 8 gelas sehari. Jangan sampai kita dehidrasi kekurangan. Karena apa? Karena akan membuat ginjal kita itu bekerja sangat keras ya. Tadi kan fungsi ginjal adalah menyaring. Kemudian kalau yang sudah misalnya udah gagal ginjal dan sebagainya, nah salah satu pertolongannya adalah dengan cuci darah di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya nak. Ini yang cuci darah supaya ini ya lancar peredaran darahnya, kemudian penyaringannya darahnya juga bersih dan sebagainya, sehingga mendukung fungsi-fungsi sistem ekskresi terutama ginjal. Kemudian kita juga harus membatasi konsumsi garam ya. Jadi ini di garam juga berefek pada sistem ekskresi. Selanjutnya ada yang lain. Ini apa nak? Selanjutnya apa nak ini? Kita Jaga makan. ya makan makanan yang bergizi betul. Tadi ya makan buah-buahan dan sebagainya untuk mendukung kesehatan dari sistem ekskresi tubuh kita. Kemudian kita tidak minum apa nak ini nak? Tidak alkohol. Tidak minum alkohol dan sebagainya. Kemudian minum cukup air tadi. Dan yang kita lakukan setiap hari apa nak ini kita tadi? Berolahraga. Oke, istirahat yang cukup, kemudian cuci tangan ya nak ya. Itu untuk menjaga sistem ekskresi tubuh kita ya. Mandi yang bersih untuk menjaga sistem ekskresi terutama kulit ya, cuci tangan dan sebagainya supaya kita tidak terserang penyakit kulit ya, begitu. Nah, untuk berikutnya nih, silahkan ini yang bisa dilakukan langsung hari itu. Ini yang bisa dilakukan hari ini. Nah, silahkan kalian membuat video 1 menit atau 30 detik lah tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia. Nanti boleh orasi juga boleh, that's okay. Kemudian konten harus sesuai dengan tema, karena tema kita adalah tentang bagaimana menjaga sistem ekskresi boleh. Kemudian kita juga bisa menggunakan properti yang lain ya. Misalnya tadi kan untuk menjaganya minum cukup air dan sebagainya boleh nak ya. Tidak perlu banyak-banyak, langsung hari itu kita kampanyekan bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Bagus lagi nanti kita kalau boleh, karena anak-anakku di sini punya media sosial, boleh di-upload di Instagramnya juga boleh. Seperti itu ya. Jadi langsung aja nak. Nanti Bu Fata minta beberapa ya. Jadi tidak kakak Judia terus ya nak ya. Terlihat nak. Nah ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Baik, kita berikan simpulan dari pembelajaran hari ini ya. Simpulannya apa saja nak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tadi kita mengenal gangguannya apa saja nak? Yuk disimpulkan.
jerawat sama batu ginjal. Jadi kesimpulannya, silakan. Penyakit yang dapat menyerang organ. Dilanjutkan Kak, gimana? Jadi kesimpulannya, ya. Nabil boleh membantu Bu Fata. Nabil. Iya Bu. Nabil, iya. Kesimpulannya hari ini apa Nabil? Tadi kita mempelajari apa saja kesimpulannya? Tadi kita mempelajari dua macam penyakit dalam sistem ekskresi, yaitu jerawat dan batu ginjal. Terus kemudian bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dengan minum cukup air, cuci darah, membatasi garam, makan makanan yang bergizi, tidak minum minuman beralkohol, olahraga, istirahat cukup, dan jaga kebersihan. Oke, terima kasih Kak Nabil untuk pembelajaran kita kali ini ya, sudah menyimpulkan ya, dan Kakak Jodia. Nah, untuk berikutnya kita refleksikan ya. Refleksi, bagaimana kesan pelajaran hari ini? Coba Jodia, Alta, Rashid atau teman-teman yang lain coba, bagaimana pelajaran kali ini, Nak? Bagaimana, Nak, pembelajaran kali ini? Mengasihkan. Mengasihkan, Bu. Alhamdulillah. Apa manfaat yang kalian bisa peroleh? Jadi mengetahui cara kita mencegah terkena penyakit seperti itu, Bu. Oke, cara mencegah penyakit sistem ekskresi ya, Nak ya. Oke, ada yang lain, Nak? Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Oke, baik ya. Tadi kita sudah alhamdulillah menyenangkan ya hari ini ya. Nah, di sini kita ada post test ya. Ada post test. Bisa melihat screen-nya Bu Fata, Nak? Bisa Bu. Bisa. Di sini gambarnya apa? Buku ya. Jadi di sini ada post testnya. Ada post testnya ya, Nak ya. Ada post testnya ya, Nak. Sebentar ya, Nak ya. Di sini ada post testnya. Nanti dijawab ya, Nak ya. Nanti Bu Fata kirimkan ke linknya ya. Ada post testnya. Tadi di link meeting kita sudah ada ya, ada post testnya. Jadi dijawab untuk mengetahui seberapa besar daya serap atau pemahaman kalian terhadap materi yang Bu Fata sampaikan. Nah, seperti itu Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Silahkan kalian pelajari materi getaran dan gelombang pada bab berikutnya. Dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu apa itu getaran dan gelombang. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita. Sebelumnya di sini Bu Fata minta untuk menutup doa. Tutup doa yuk. Bu Fata minta bantuannya untuk menutup doa pembelajaran kita kali ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Bu Fata tutup untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.